Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone, how are you today? Today we are going to learn about TOEFL, IELTS and CEPT. What are those? Well, before we start our class today, let's together reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, minggu-minggu yang lalu kita sudah sedikit mempelajari mengenai bagaimana listening skills, kemudian kalian juga sudah mencoba untuk motivation letter, bagaimana cara menulisnya. Nah, mulai pertemuan hari ini, kita akan sedikit-sedikit mempelajari basic mengenai TOEFL, IELTS, dan CEPT. Dari masing-masing kalian mungkin sudah banyak yang mengetahui apa itu TOEFL, apa itu IELTS. Nah, hari ini kita akan mempelajari perbedaannya, apa itu TOEFL, apa itu IELTS, dan terlebih juga CEPT. Yang pertama adalah TOEFL. TOEFL itu singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Sedangkan IELTS adalah kepanjangan dari International English Language Test System. Keduanya sama-sama tes bahasa Inggris, namun yang membedakan adalah penyelenggaranya. Kalau kita lihat di sini, penyelenggaranya adalah untuk TOEFL ETS, kemudian untuk IELTS bisa British Council atau IDB, kemudian Cambridge English. Kemudian negara yang mempersyaratkan tesnya itu biasanya kalau TOEFL adalah negara-negara seperti di Amerika. Kalau kalian misalnya mendaftar S2 atau melamar pekerjaan, itu di Amerika biasanya mempersyaratkan bahasa Inggrisnya berupa TOEFL. Sedangkan IELTS adalah negara seperti negara-negara di Eropa, khususnya adalah Inggris, kemudian negara Australia. Perbedaannya juga dari segi mekanisme tesnya. Kalau TOEFL yang banyak sekarang digunakan adalah internet-based test. Karena ini internet-based test, jadi kita memerlukan perangkatnya berupa laptop atau komputer. Kemudian tentunya ada headset mikrofon untuk listening-nya. Kemudian tentu untuk mengetik menggunakan keyboard ataupun keyboard. Kemudian untuk coret-coretnya dibutuhkan scratch paper. Sedangkan IELTS itu lebih konvensional, dia menggunakan paper based, artinya menggunakan kertas. Kemudian ada examinernya, kemudian tentunya handwritten answers. Karena ini menggunakan tulisan tangan, jadi ya memang kertas, tulisan tangan, kemudian khususnya untuk speaking itu ada examinernya yang memang biasanya adalah native speaker entah dari Australia atau dari Inggris. Perbedaan waktu juga sangat berbeda untuk TOEFL dan IELTS. Kalau TOEFL itu dalam satu hari langsung 4 jam. Misalnya di sini reading listening, kemudian hanya waktu istirahat untuk ke toilet, untuk minum, makan dan lain-lain hanya 10 menit. Sedangkan untuk IELTS ini listening, reading, writing-nya langsung sekali waktu 2 jam 45 menit. Kemudian untuk speaking-nya itu tergantung penyelenggaranya, juga tergantung jumlah peserta ujinya. Pengalaman saya pribadi, saya mengikuti IELTS 2 kali, itu 1 hari saja. Jadi setelah listening, reading, writing selesai, kemudian kita mengantri untuk jadwal speakingnya. Dan itu sudah dijadwalkan oleh penyelenggara. Jadi paginya itu ujian listening, reading, writing, kemudian siangnya itu ujian untuk speaking. Ada pula misalnya kalau memang pesertanya sangat banyak, misalnya siang, sore, kemudian besok paginya lagi baru dilanjutkan untuk speaking. Nah, ini yang tadi saya sebutkan IELTS dan TOEFL IBT. Jadi kalau
TOEFL IBT Internet Based Test itu berbeda dengan IELTS, tentunya tadi sudah disebutkan. Ada juga yang namanya TOEFL ITP. Nah, kita akan lebih fokus ke CEPT. Apa sih CEPT itu? CEPT adalah Certificate of English Preparation Test. Kalau tidak salah ya, nanti kita akan lihat lagi di belakang. Nah, CEPT ini khusus untuk mahasiswa UI. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempelajari CEPT mulai dari sekarang bisa, karena CEPT itu merupakan syarat untuk kelulusan nanti. Sebelum sidang skripsi, biasanya itu disyaratkan CEPT. Mentok-mentok kalau misalnya skripsi sudah coba berkali-kali, nanti bisa untuk yudisium atau sebelum wisuda, intinya harus lulus CEPT. Pengalaman teman-teman saya, ada yang pernah CEPT lebih dari 10 kali. Dan maka dari itu, kita juga harus mempelajari mulai dari sekarang. Kalau kalian mempelajari TOEFL atau IELTS dari sekarang, otomatis sudah menabung untuk CEPT. Karena CEPT itu adalah seperti gabungan dari IELTS dan TOEFL. Kita lihat perbedaannya di sini. Kalau TOEFL sama IELTS kita sudah bahas tadi ya. Jadi kalau CEPT itu penyelenggaranya tentu dari SILAX atau Lembaga Bahasa di UI. Kalian bisa nanti buka link websitenya SILAX UI. Kemudian jenis ujiannya ini seperti TOEFL karena seperti IELTS karena dia masih konvensional menggunakan paper based. Jadi multiple choice sama written. Multiple choice-nya ya pilihan ganda, kemudian written-nya itu lebih singkat daripada IELTS karena written-nya itu cuma mengisi isian, jadi titik-titik isian, bukan esai. Kemudian materinya adalah listening comprehension. Pastinya ada listening, ada ujian untuk mendengarkan percakapan, mendengarkan materi, kemudian kita jawab. Kemudian ada structure and written expression. Ini halnya seperti TOEFL yang ITP di sini kalau kita bandingkan. Kemudian juga ada reading comprehension. Jadi untuk materi bahasa Inggris untuk tahun ini, untuk kelas saya, itu kita akan mempelajari ketiganya. Kemudian untuk jumlah soal, di sini ada 120 soal untuk CFTT. Nah, kita bandingkan yang lain, kalau TOEFL ITP itu 150, IELTS itu 81 plus 2 writing task plus speaking, sedangkan TOEFL IBT lebih dari 100 soal, 6 speaking dan 2 writing. Kemudian durasi tes, di sini ada 105 menit, 115 menit, IELTS itu ada 3 jam, kemudian TOEFL IBT yang tadi kita sudah bandingkan itu ada 4 jam. Perbedaannya lagi, range skornya atau range nilainya, kalau CEPT itu 126 sampai 795 dan di sini saya membandingkan dengan IELTS itu 0 sampai 9. Jadi biasanya kalau di syarat kelulusan UI itu CEPT-nya harus 400 lebih. Dari tahun ke tahun angkanya semakin naik. Siapa tahu di tahun kalian nanti batas angkanya sudah 500 atau 600. Dan IELTS ini biasanya tidak ada syarat kelulusan di IELTS itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian dapat 4, ya sudah 4. Lulus atau tidaknya tergantung dari persyaratan misalnya universitasnya atau institusi yang akan kalian lamar. Contohnya, kalau kalian mau mendaftar universitas di Inggris, itu akan berbeda dengan persyaratan di universitas misalnya di Belanda misalnya. Kalau misalnya tiap universitas juga beda. Misalnya University of Manchester syaratnya IELTS-nya 6,5. Sedangkan University of Cambridge IELTS-nya minimal 7 atau 8. Nah, itu beda-beda. Kemudian hasilnya, ya ini bisa, CEPT bisa 3-10 hari. Jadi tergantung antriannya. Biasanya kalau masa-masa yudisium atau mendekati wisuda itu sangat banyak yang ikut tes. Jadi bisa
lebih lama menunggu sertifikatnya. Sedangkan IELTS karena memang dari luar negeri, diverifikasi dan lain-lain, itu waktunya lebih lama, 15 hari kerja. Masa berlaku, nah CEPT itu 1 tahun. Jadi kalau misalnya kalian mengikuti tahun ini, nilainya masih kurang, kemudian tahun depannya lagi, sampai kalian misalnya 1 tahun sebelum kelulusan bisa. Misalnya kalian target lulus tahun 2024, nah 2023 kalian bisa ikut CFPT, mengetes diri kalian, nilai kalian sampai berapa sebelum benar-benar siap untuk kelulusan. Sedangkan IELTS dan TOEFL dan lain-lain itu 2 tahun. Kemudian biaya tes. Nah ini untuk SILAKS memang murah untuk CFPT-nya. Jadi dibandingkan untuk IELTS. Karena CFPT memang untuk institusi sendiri, jadi 60.000. Jadi kalau kalian bayangkan teman-teman yang tidak lulus CFPT 10 kali, ya berarti dia sudah mengeluarkan 60 kali 10, 600.000 untuk 10 kali tes. Sedangkan untuk IELTS dan TOEFL memang cukup mahal ya, karena dia langsung disertifikasi dari luar negeri, misalnya dari Inggris. Jadi kalau misalnya di sini IELTS 220 US dollar, saya kurang tahu kalau sekarang, tapi kalau kita konversikan ke dolar itu ya 2 juta lebih. Jadi cukup mahal. Dan kebanyakan teman-teman yang mengikuti ujian IELTS atau TOEFL IBT memang benar-benar dipersiapkan supaya nanti ketika sudah siap untuk tes itu hasilnya maksimal, karena ya tadi mengeluarkan 2 juta lebih untuk sekali tes itu gambling istilahnya seperti itu. Nah, untuk seperti apa CEPT lebih lengkapnya, kalian nanti bisa lihat di websitenya SILAKS. Dan saya di sini hanya untuk sebagai pendahuluan saya, pengetahuan saya untuk kalian seperti apa sih tes CEPT itu. Jadi ada beberapa sesi di CEPT itu. Yang pertama adalah instruksi tes. Jadi sebelum mulai seperti biasa untuk membacakan tata tertib. Ini juga berlaku untuk tes IELTS karena saya secara pribadi sudah pernah ujian IELTS, jadi kurang lebih mengetahui jelas perbedaannya CEPT dan IELTS. Saya CEPT juga sudah pernah 2 kali. Kemudian untuk sectionnya, jadi sesi yang pertama adalah listening comprehension. Listening ini juga dibagi beberapa tahap, ada yang dari yang mudah sampai intermediate sampai advance. Jadi yang pertama itu yang mudah, listeningnya seperti waktu kalian mungkin ujian nasional SMA, bukan pernah mungkin listening. Nah itu seperti itu, jadi ada percakapan, nah kita sudah melanjutkan. Nanti akan saya berikan contohnya. Dan di sini listening comprehension ada part A sama part B, yaitu ada multiple choices, jadi pilihan ganda, kemudian fill in the blanks, isian. Ini masing-masing 20 soal. Kurang lebih waktunya 30 menit. Jadi kalau untuk listening memang harus fokus kemudian langsung jawab. Tidak bisa kita balik lagi karena kita lupa untuk pertanyaannya itu apa tadi. Gitu. Kemudian untuk section yang kedua adalah structure and written expression. Ini juga pilihan ganda. Itu 20 soal, 15 menit waktunya. Dan untuk reading comprehension itu adalah multiple choices atau pilihan ganda dan waktunya 60 menit. Waktunya 60 menit. Soalnya adalah 60 soal. Jadi totalnya adalah 120 soal dengan 120 menit. Jadi perkiraan ya 1 soal 1 menit. Nah ini adalah struktur untuk CFPT. Kalau kita perhatikan tadi, CFPT, TOEFL, dan IELTS semuanya ada listening dan reading comprehension. Maka dari itu, di materi yang akan datang kita akan lebih fokus ke reading comprehension. Nah ini perbandingan skornya. Kalau tidak salah waktu awal kita pertemuan saya pernah menanyakan siapa di antara kalian yang pernah ujian TOEFL dan IELTS. Nah ini bisa
kalian bandingkan, kalau kalian pernah ujian IELTS, berarti kurang lebih CFPT-nya nilainya sekian. Jadi di sini ada letter grade-nya. Misalnya kalau kalian IPK itu kan di mata kuliah ada A, B, C, D, E. Nah, itu bisa di-convert juga seperti ini. Jadi kalau TOEFL IBT, nilai paling tinggi adalah 96 sampai 120, IELTS 7,5 sampai 9, itu bisa dikonversikan menjadi 742 sampai 795. Kalau dulu memang UI mempersyaratkan harus CEPT, tidak boleh dikonversikan ke TOEFL dan IELTS. Mungkin zaman sekarang atau mungkin ketika nanti kalian lulus, mungkin peraturannya akan berbeda. Jadi bisa kalian bandingkan untuk TOEFL dan IELTS-nya. Kalau TOEFL di sini 9620, CEPT sekian. Nah, misalnya kalau kalian pernah ikut IELTS, kemudian nilai kalian 6,5. Berarti tinggal dikonversikan saja. Kira-kira kalau saya TOEFL-nya 6,5, berarti CEPT saya, kalau misalnya saya ikut CEPT itu nilainya sekitar 686, 685. Misalnya 630 sampai 741. Situ range-nya nilainya. Jadi kalau misalnya kalian kemampuannya sudah di sini 6,5 sampai 7, misalnya pernah ikut IELTS, berarti target kalian untuk tes CEPT ya kurang lebih harus dapat segini. Dan seterusnya. Kalau kalian nih pernah ikut IELTS tapi benar-benar jatuh nilainya misalnya 4 kemampuan kalian, ya berarti nanti CEPT-nya ya sekitar mendapat sekian. Jadi kalau di CEPT, kalau kalian di persyaratan lulusnya itu, kalau tidak salah tahun-tahun yang lalu itu sekitar 450. Jadi nilai kalian harus lebih tinggi daripada itu. Jadi kalau misalnya ditandakan IELTS-nya harus 4, berarti kalian harus lebih tinggi daripada 4. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk CEPT. Nah, di sini kan tadi listnya ada part A sama part B. Nah, kalau part A itu berisi 20 percakapan singkat atau short dialogue, dan peserta harus memilih satu dari 4 jawaban yang paling tepat untuk merespon percakapan yang mereka dengarkan. Soal pilihan ganda. Contohnya di sini ada percakapan, kemudian kita suruh melanjutkan. Ini mungkin kalian sudah tidak asing lagi ketika ujian nasional. Seperti kalau misalnya ada percakapan, misalnya how are you today? Pilihannya A, I am eating now. B, I'm fine. C, I'm going to take a bath. Misalnya seperti itu. Pasti jawabannya adalah B, I'm fine. Nah, itu contohnya. Nah, ini contohnya adalah ABC yang di sini. Di sini mungkin menanyakan what is the height of misalnya Merapi Mountain. Di sini kan ada I always like the mountainous area. Atau B, which one do you like better? C, I went camping for 3 days. D, more than 2,500 meters high. Kalau di sini ya otomatis yang karena yang ditanyakan tadi berapa tinggi dari Gunung Merapi misalnya. Jadi langsung jawabannya adalah D. Gitu. Nah, itu adalah contoh listening part A. Kemudian part B adalah berisi 4 rekaman berupa percakapan panjang atau long talk, dan peserta diminta untuk mengisi bagian yang kosong dengan kata yang mereka dengar dari rekaman yang diputar tidak lebih dari 3 kata. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada satu paragraf, kemudian ada banyak yang kosong, ada kurang lebih 3. Nah, nanti kita akan mendengarkan si rekamannya itu berbicara satu topik. Kemudian kita harus benar-benar mendengarkan dengan jeli sehingga kita bisa mengisi dari titik ini. Nah, biasanya si rekaman itu akan membacakan persis sama dengan yang ada di teks. Jadi kita hanya tinggal copy aja nih. Dia berbicara apa, nah kita hanya memikirnya spellingnya yang benar seperti apa. Bisa juga
rekamannya itu nggak sama persis tapi mirip-mirip ya. Jadi misalnya solar cooking uses, kalau di rekamannya misalnya solar cooking applies atau yang lainnya. Jadi menggunakan sinonim-sinonim yang memang mirip untuk menjebak peserta. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh paragraf yang digunakan untuk listening. Kita hanya mendengarkan rekaman, kemudian kita menuliskan tik-tik ini isinya apa sih. Selanjutnya adalah structure and written expression. Jadi kalau di sesi kedua, sesi pertama tadi listening, sesi keduanya adalah structure and written expression. Jadi di sini pengenalan kesalahan dalam kalimat tertulis dan pemahaman kemampuan tata bahasa Inggris, yang menilai tingkat kemampuan bahasa Inggris peserta dalam penulisan akademis. Sesi ini juga dibagi menjadi 2 bagian dan akan berlangsung selama 15 menit. Jenis soal pilihannya ada. Nah, structure and written expression ini itu seperti TOEFL ITP. Kalau kalian mungkin pernah mempelajari atau membaca buku TOEFL, yaitu mirip-mirip dengan CPT juga, atau ini mungkin basic test untuk ujian nasional juga akan seperti ini. Bagian yang pertama adalah structure. Bagian structure terdiri dari 10 kalimat, di mana pada masing-masing kalimat ada bagian yang dikosongkan, dan peserta diminta untuk memilih salah satu dari 4 pilihan jawaban yang tersedia yang dapat digunakan untuk melengkapi kalimat agar menjadi lengkap dan benar. Contohnya di sini, this new service will be available to all users, bla 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 bla, up for paid membership. Jadi di sini kita pilih antaranya ada A, B, C, D, ada that signed, ada B, that signed it, ada C, which signed, kemudian D, signed. Kita tinggal pilih yang cocok seperti apa. Jadi structure ini memang kita dituntut untuk bisa grammar, kemudian dipilih yang benar itu yang mana. Apakah menggunakan, di sini perbandingannya adalah past tense atau present sign, kemudian ditambahin that atau tidak, ditambah atau menggunakan that atau which, kemudian tambahin it objeknya atau tidak. Itu salah satu contohnya. Bagian yang kedua ini juga sering mungkin kalian pernah latihan di buku-buku TOEFL, itu juga sama dengan cara memilih salah satu yang salah itu di mana. Ini contohnya. Jadi kita disuruh memilih antara A, B, C, D ini mana yang salah, baik itu secara grammar atau secara spelling dan lain-lain. Contohnya di sini adalah aspirin is recommended to many people for its ability to thin the blood. Jadi kita pilih yang mana nih yang salah dari A, B, C ini. Jadi ingat kalau misalnya di sini ada is and recommend, berarti kan ini harusnya pasif, like passive voice. Jadi harusnya ini recommended, ada ed-nya di belakang. Kalau itu biasanya berarti kalian sudah tahu jawabannya adalah A. Kemudian people memang many bukan much, jadi many benar. Kemudian its ability, karena ini aspirin ada tunggal, ya benar berarti its. Kemudian to thin, karena ini ability, kemudian ada to nya, jadi ya memang verb-nya harus tanpa ada jiran dan lain-lain. Jadi yang salah adalah itu salah satu contohnya. Kemudian reading comprehension. Jadi setelah listening sama structure and written expression, yang selanjutnya adalah reading comprehension. Reading comprehension di sini adalah pemahaman membaca yang mengukur tingkat kecakapan peserta dalam membaca teks bahasa Inggris akademis dan terdiri dari 60 soal dengan alokasi waktu pengerjaan 60 menit. Ada beberapa cara dalam menjawab pertanyaan sesi ini. Jadi kita bayangkan 60 soal 60 menit, dan jadi kita harus benar-benar time management maksimal, satu soal itu 1 menit.
Contohnya di sini adalah yang A, peserta harus menjawab dengan memilih salah satu dari 5 jawaban yang tersedia sesuai dengan informasi dalam bacaan. Ini sama persis seperti kalian ujian nasional, jadi ada bacaan, kemudian kalian mencari jawaban yang benar dari pertanyaan. Contohnya di sini adalah the individual memory capacity. Jadi sebelumnya itu ada bacaan panjang 1-2 paragraf, kemudian kalian diminta untuk menjawab sesuai paragraf tersebut. Atau yang kedua adalah peserta harus menemukan paragraf yang tepat yang sesuai dengan pernyataan yang disediakan. Contohnya yang pertama, food gives impact on improving memory status. Jadi ini adalah nomor 1-2 adalah main idea atau ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, kita harus mencocokkan paragraf yang mana yang menyatakan ide pokok tersebut. Misalnya nomor 1 itu ada di paragraf ketiga atau di paragraf C. Nanti kita isi di sini C. Kemudian the factors differentiating people with life beings. Misalnya itu adalah paragraf D. Yang kita berarti harus menjawab di sini adalah D. Kemudian reading comprehension, yang lainnya adalah yang C. Peserta diminta untuk melengkapi kalimat dengan pilihan kata yang tersedia. Contohnya di sini ada kalimat, kemudian kita memilih yang cocok yang mana, yang menurut A sampai I itu yang mana yang cocok. Nah, ini juga biasanya melihat dari paragraf kalimat sebelumnya yang tadi, yang paling awal. Kita suruh memilih persamaan katanya biasanya. Yang terakhir adalah peserta harus menentukan apakah pernyataan yang tersedia sesuai dengan bacaan atau true, atau tidak sesuai atau false, atau tidak terdapat dalam bacaan atau not given. Jadi ini sama paragraf yang awal tadi, jadi ada paragraf panjang, kemudian kita mencocokkan apakah kalimat ini ada true atau salah, kebalikan dari yang ada di paragraf itu nanti false, dan not given atau memang tidak ada informasinya dalam paragraf tersebut. Seperti itu. Juga yang ada juga, berarti ini yang terakhir ya. Ada juga kalau di sini peserta diminta untuk melengkapi ringkasan dengan pilihan jawaban yang telah tersedia. Contohnya seperti ini. Kita disuruh memilih antara E sampai G. Nah, kita pilih yang mana nih yang cocok untuk melengkapi di sini. Nah, kalau kita bandingkan yang salah satunya adalah writing, karena nanti setelah UTS kita akan mempelajari tentang writing yang baik. Kalau kemarin kita menulis writing untuk motivation letter, nah motivation letter itu semi formal, istilahnya seperti ya, bukan akademik. Kalau IELTS atau nanti ada ujian khusus writing ya, kita akan mempelajari salah satunya, karena IELTS writing ini sangat berfungsi untuk kalian penulisan akademis. Jadi sepanjang kalian menjadi mahasiswa, kalian dituntut untuk menulis secara akademik. Baik nanti ketika kalian kerja praktek, skripsi, dan lain-lain, kalian harus bisa mendeskripsikan dengan benar, misalnya grafik, apalagi teknik kimia, itu kan sangat banyak grafik, chart, dan lain-lain. Kalau kalian nanti praktikum, pastinya juga suruh menjelaskan hasil penelitian kalian, hasil praktikum kalian, dan bagaimana cara yang menulis yang baik, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Karena dia yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa teknik kimia, maka kita akan mempelajari juga nanti setelah ujian tengah semester. Kemudian untuk IELTS juga ada speaking, beda dengan CEPT atau CFPT tadi nggak ada speaking, tapi kita akan mempelajari speaking. Khususnya nanti kan kalian juga sudah pernah mempelajari speaking untuk wawancara. Jadi ini sudah salah satu yang poin penting kalian sudah pelajari juga ketika kalian wawancara yang saya tugaskan untuk tugas PAUTS. Kurang lebih sama, karena speaking part 1 ini di IELTS ini sama, yaitu pertanyaan mengenai kehidupan pribadi atau life atau personal kamu,
Kalau misalnya kalian kemarin mewawancarai, menanyanya misalnya where are you studying, kemudian who did you meet first on your course, do you like studying with other people or online. Jadi ini pilihan pertanyaannya. Ini kalau study. Kalau misalnya kerja, where do you work, kemudian who did you meet first in your job, seperti itu. Jadi ini pertanyaan untuk kemungkinan yang sudah bekerja. Jadi untuk speaking part 1 itu biasanya tentang personal life. Nah kalau speaking ini ya speaking pertama ya, atau bisa merambat ke kehidupan pribadi tapi yang bersangkutan dengan orang lain atau bersangkutan dengan aktivitas lebih detail lagi. Jadi open question. Jadi misalnya kalau kamu menjawab A, kemudian nanti akan dikulik tuh dari situ kemana apa saja yang bisa ditanyakan dari yang kamu bicarakan. Jadi alurnya IELTS speaking itu ya tergantung dari jawaban kita, mau dibawa kemana percakapan kita itu. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh-contoh untuk IELTS speaking test pertama. Kemudian speaking part 2 itu lebih ke pengetahuan kita mengenai topik tertentu. Contohnya di sini adalah describe a place you enjoyed going to as a child. Kita disuruh mendeskripsikan sebuah tempat yang ketika kita kecil itu kita suka. Contohnya misalnya pantai atau beach, kita sebutkan where this place is atau was. Jadi pantai mana yang paling kalian suka waktu kecil, kemudian how you got there, apakah sama orang tua, naik mobil, naik bis, dan lain-lain. Kemudian what you did there, misalnya kita ke pantai, kita ngapain, atau main pasir, atau berenang, dan lain-lain. Jadi disebutkan secara detail, yaitu tergantung jawaban kita, nanti pasti akan bertahap pertanyaannya, semakin lama semakin membutuhkan jawaban yang panjang. Saya awalnya dari what atau pertanyaan where, nanti lama-lama bertanyakan how atau why dan lain-lain. Jadi semakin mendetail pertanyaannya. Kemudian IELTS speaking part 3 ini adalah lebih detail lagi pertanyaannya seperti tadi. Jadi kalau tadi ada hanya what sama where dan lain-lain, kalau ini pertanyaannya lebih spesifik. Contohnya why do many young children like physical activities? Jadi ini bukan personal lagi. Misalnya tadi kan why do you like beach? Kenapa kamu suka pantai? Atau how did you get there? Bagaimana kamu pergi ke sana? Tapi ini lebih ke yang part 3, ini lebih umum, lebih ke orang-orang secara umum. Contohnya yang tadi misalnya di sini why do many young children like physical activities, atau mungkin kalau tadi beach, why do many people in your city like to go to beach? Kenapa orang-orang di kotamu itu suka ke pantai itu gitu. Jadi lebih ke umum, bukan ke diri kita pribadi, dan kita harus bisa menjawab dengan baik. Itu contoh IELTS speaking part 3. Jadi jelas ya, jadi part 1, 2, 3. Jadi part 1 itu lebih ke personal, kemudian part 2 itu lebih ke personal opinion. Nah, yang part 3 personal opinion juga tapi lebih ke umum. Gitu. Nah, itu saja mengenai TOEFL, IELTS, CPT. TOEFL saya tidak membicarakan secara lebih rinci karena itu sudah ada di CPT. Kemudian IELTS yang akan kita juga pelajari karena di CPT itu tidak ada speaking sama writing yang lebih lengkap. Kita juga akan mempelajari IELTS bagian speaking sama writing. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti kalian bisa ke materi selanjutnya mengenai reading comprehension, karena reading comprehension itu di segala macam pengujian atau test itu ada reading comprehension. Kemudian kalau kalian ada pertanyaan, silakan
komen di bawah video ini. Nah, kalau tidak, silakan juga bisa japri saja lewat email, WhatsApp, Line, dan lain-lain. Baik, kita tutup materi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.